إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd, kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah dan sudah sampai pada ayat yang ke-108. Kita lanjutkan sekarang ayat 108. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Afwan, ayat sebelumnya belum ya, yaitu pada ayat yang ke-105. Ini juga belum kita baca. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل كتابك الكريم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Pada ayat yang ke-104 kemarin sudah kita baca dan itu adalah ayat terakhir yang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Orang-orang Yahudi suka mengucapkan ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niatan makna yang jelek. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat setelahnya bahwasanya memang ahli kitab itu tidak akan menghendaki kebaikan kepada kita umat Islam. Maka Allah mengatakan ma yawaddu, tidaklah ingin alladzina kafaru, orang-orang kafir min ahli kitab, baik dari kalangan ahli kitab wal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrik. Tidak suka apa? Ayyunazzala alaikum, bahwasanya diturunkan kepada kalian min khairin, kebaikan apapun, min rabbikum, dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah itu yakhtassu, mengkhususkan bi rahmatihi, rahmatnya Allah, may yasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu dzul fadl, mempunyai karunia al-azim, yang besar. Orang-orang kafir terbagi menjadi dua. Ada yang ahli kitab, ada yang musyrik. Perbedaannya adalah ahli kitab itu mempunyai kitab suci, Taurat, Injil, dan yang lain-lainnya. Kalau musyrik itu yang tidak mempunyai kitab suci. Misalnya orang-orang Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, mereka semuanya mempunyai satu sifat yang sama. Meskipun ada yang mempunyai kitab, ada yang tidak. Tapi sifatnya sama, yaitu ma yawaddul ladzina kafaru. Tidak suka kalau orang beriman itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan yang paling besar ini tentu saja adalah turunnya Nabi Muhammad SAW kepada kita umat Islam. Sehingga gara-gara mereka itu dengki terhadap Nabi Muhammad SAW yang adanya bukan dari kalangan mereka sendiri, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada beliau.
Nah, ini secara umum makna dari ayat ini adalah seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ini mengisyaratkan bahwasanya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu terserah Allah. Kenapa bukan dari kalangan orang Yahudi itu Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir itu? Kenapa dari kalangan bangsa Arab? Itu terserah Allah. Allah yang memberikan kekhususan rahmatnya kepada siapapun. Demikian juga ini mengisyaratkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak akan bisa masuk Islam kecuali kalau mendapatkan rahmat dari Allah. Maka Allah mengatakan Allah itu mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun juga. Sehingga ahli kitab yang mereka itu sebenarnya tahu siapakah Nabi Muhammad SAW tidak mau beriman. Kenapa? Karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasuk orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW menjadi umat beliau. Ini harus kita sadari ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, rahmat itu harus disyukuri supaya bertambah. Kalau tidak disyukuri, maka tidak akan bertambah. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu dengan cara mengikuti apa yang sudah kita pelajari dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Yang pertama, ma yawaddu. Tidaklah suka orang-orang kafir kalau orang beriman itu mempunyai kebaikan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang bersifat umum, bahwasanya setiap orang yang punya kebaikan itu pasti didengki, diiri oleh orang yang lain. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan kullu dhi ni'mah, setiap orang yang mempunyai kenikmatan itu mahsud, itu pasti ada pendengkinya. Sehingga kalau orang mau melamar misalnya, melamar seorang wanita, jangan cerita-cerita dulu. Kalau sudah kedengaran orang yang mendengki kepada kita, pasti akan didului. Apa kata Nabi? Ista'inu, minta tolonglah kalian itu ala injahil hawaij, untuk mensukseskan hajat kalian bil kitman, dengan cara menyembunyikan. Mau melamar orang, sembunyikan, jangan ngomong-ngomong dulu ya. Ketahuan orang malah didahuluin gitu. Kenapa? Fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Yang mempunyai kenikmatan pasti ada yang iri terhadapnya. Ini hadis sahih riwayat Al-Uqairi dan yang lain-lain. Tidak hanya dalam masalah melamar saja ya, segala macam. Itu pokoknya kita harus berhati-hati karena tidak semua hatinya manusia itu bersih. Kadang-kadang melihat orang yang baik, maka dia tidak suka tapi malah benci terhadap orang yang mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Dan ini berlakunya tidak hanya kepada orang kafir saja. Ada orang beriman yang punya penyakit seperti itu. Meskipun agamanya Islam, akan tapi hatinya seperti orang kafir. Melihat temannya suka, dia enggak suka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian pelajaran yang kedua. Di sini Allah mengatakan min khairin mir rabbikum. Kebaikan yang datang dari Allah. Sebenarnya kebaikan dan keburukan itu semuanya datang dari Allah. Tapi termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwasanya kebaikan itu hendaklah dinisbatkan kepada Allah, tapi kalau keburukan jangan dinisbatkan kepada Allah. Itu sudah ada sejak kita membaca mushaf Al-Quran pada halaman yang pertama. Itu pada surat apa? Al-Fatihah gitu. Ya, halaman pertama itu surat Al-Fatihah. Allah sudah mengajari seperti itu. Siratal ladzina an'amta. Engkau memberi nikmat. Engkau siapa? Allah. Nikmat itu baik, maka dinisbatkan kepada Allah. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai alaihim, atas mereka. Siapa yang memurkai? Sebenarnya yang memurkai juga Allah. Tapi kita tidak mengatakan bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan gitu. Karena murka itu sesuatu yang jelek. Maka jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu datangnya juga dari Allah. Demikian juga ad-dallin, orang-orang yang sesat. Siapa yang menyesatkan? Ya Allah yang menyesatkan juga. Tapi kita tidak mengatakan orang yang engkau sesatkan. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan kebaikan itu nisbatkanlah kepada Allah, sementara keburukan itu jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seingat saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalimatnya itu laisa ilaika. Ini saya ingin menguatkan bahwasanya termasuk ajaran Nabi bahwasanya keburukan itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Nah, ini hadisnya. Ini salah satu doa Nabi. Allahumma ya Allah ihdini, tunjukilah saya li ahsanil akhlak, kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan dari saya akhlak yang jelek. La yasrifu sayyi'aha illa anta, tidak bisa memalingkan akhlak yang jelek kecuali Engkau. Padahal semuanya sama ya, akhlak yang baik, akhlak yang jelek itu Allah yang menciptakan. Akan tapi labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu, kebaikan itu semuanya fi yadaika, ada di tanganmu. Wasyarru, dan kejelekan itu laisa ilaika, bukan kepadamu. Meskipun Allah yang menciptakan keburukan, akan tetapi jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah itu mengkhususkan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki mendapatkan rahmat. Karena itu penting kita berdoa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari doa oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ini doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala rabbighfirli wa li akhi. Wahai Allah, ampuni saya dan saudara saya, itu Nabi Harun. Wa adkhilna fi rahmatik, masukkanlah kami di dalam rahmat-Mu. Nabi saja minta supaya dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Nah, kita yang bukan nabi mestinya lebih minta lagi. Karena kalau kita tidak dimasukkan di dalam rahmat Allah, ya sudah, tidak akan mendapatkan rahmat Allah itu. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkaulah orang yang paling rahmat dari segala yang mempunyai rahmat. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika sakit mengatakan, anni massani yadur, saya ini sudah tertimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkaulah zat yang paling rahmat dari segala yang punya rahmat. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di dalam rahmatnya, itu adalah sangat penting sekali bagi kita. Kemudian ayat yang 106 ini bicara masalah yang lain. Allah mengatakan, ma nansakh, apa saja yang kami ganti, min ayatin, dari ayat Al-Qur'an, au nunsiha, atau kami melupakannya. Yang dimaksud melupakan itu menghapusnya. Maka nanti kami akan mendatangkan bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, darinya, yang dihapus atau yang diganti dari. Atau misliha, yang semisalnya, diganti dengan yang semisalnya. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu? Maksudnya, bukankah kamu sudah tahu? Annallaha, bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ini ayat bicara tentang ayat Al-Quran yang disebut oleh para ulama sebagai ayat yang mansukh. Ayat yang mansukh itu ada di dalam Al-Quran, dan ayat yang mansukh itu para ulama membagi menjadi 3. Ada yang dimansukh dengan yang lebih berat, ada yang dimansukh dengan yang lebih ringan, ada yang dimansukh dengan yang setara. Dimansukh itu artinya diganti atau diubah atau dihapus dengan yang lain. Nah, di sini Allah menggunakan 2 istilah. Yang pertama nansakh, berarti mansukh. Nunsi, berarti mansi. Bedanya kalau yang pertama itu nansakh itu diganti. Sehingga setelah ayat itu ada, kemudian diganti dengan yang lainnya, dan ayat itu masih ada, ya, tapi diganti. Adapun yang kedua nunsi, dihapus, alias sudah nggak ada, kemudian diganti yang lain. Jadi baik yang diganti itu masih ada, atau yang diganti itu sudah tidak ada, itu masuk ke dalam kategori ayat ini. Ada kalanya nansakh, ada kalanya nunsi.
Nah, di sini Allah menjanjikan kalau ada ayat yang mansukh atau yang diganti, maka Allah menjanjikan na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada dua kemungkinan. Diganti dengan ayat yang lebih baik atau diganti dengan ayat yang serupa. Nah, kalau kita membagi dengan 3 bagian yang pertama tadi, ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, dan ada yang serupa, maka berarti yang lebih berat dan yang lebih ringan itu masuk dalam kategori yang bi khairin, yang lebih baik. Adapun yang semisal itu masuk dalam kategori mithliha, yang serupa. Sesuatu yang berat diganti yang ringan. Ini kan lebih baik, Pak. Masuk akal sudah. Semua nggak ada yang tanya. Tapi yang ringan diganti yang lebih berat. Apakah itu lebih baik? Kenapa disebut lebih baik? Nah, ya, karena lebih baik dari sisi hakikat. Misalnya, zaman dulu puasa Ramadan nggak ada. Puasa itu cuma 1 tahun sekali saja, 1 hari. Puasa apa, Pak? Asyura. Ya. Jadi 1 tahun wajibnya cuma sekali aja, puasa Asyura saja, 1 hari saja. Diganti oleh Allah dengan puasa Ramadan. Nah, ini kan lebih berat. Lebih berat kok lebih baik gimana? Karena setelah diberikan yang lebih berat, maka berarti kita semakin baik di hadapan Allah. Pahala kita tambah. Nah, maka meskipun berat untuk akhirnya, tapi hakikatnya itu adalah kebaikan. Nah, sekarang kita berikan contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat yang lebih ringan atau yang lebih berat atau yang semisal. Saya ambil contoh yang pertama, itu adalah ayat yang dihapus dengan yang lebih berat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Pada ayat surat An-Nisa ayat yang ke-43. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu mendekati salat, maksudnya jangan melakukan salat wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Tafsirnya ayat ini maksudnya adalah bahwasanya orang beriman itu tidak boleh minum minuman keras apabila sudah mendekati waktu salat. Kalau jauh dari waktu salat silahkan. Ba'da Isya mau minuman keras silahkan, monggo. Itu dulu, Pak ya. Kalau sekarang sudah enggak boleh lagi. Ya. Tapi kalau antara maghrib dengan Isya enggak boleh minum minuman keras karena waktunya sangat singkat sekali. Ya. Karena mabuknya itu nanti akan berlanjut sampai masuk waktu Isya. Tapi kalau pada Isya, mungkin subuhnya sudah sadar, sehingga nggak ada masalah. Nah, ini ayat yang pertama turunnya adalah seperti ini, atau ayat yang sebelumnya. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan tidak boleh kapan saja. Ya. Meskipun dengan kalimat pertanyaan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-91. Allah mengatakan innama yuridu syaitan, setan itu menghendaki ayyuki'a bainakumul adawah, ingin supaya kalian itu saling bermusuhan. Ini tujuan setan dari minuman keras. Yang pertama adalah apa? Permusuhan. Yang kedua al-baghdha, saling membenci fil khamri wal maisir, dalam masalah minuman keras dan judi. Tujuan yang ketiga yasuddakum an dzikrillah, melarang kalian atau menghalangi kalian dari ingat kepada Allah. Karena orang mabuk enggak bisa ingat kepada Allah. Wa anis shalah, menghalangi kalian dari salat. Ini berarti ada 4 kejelekan. Maka Allah kemudian mengatakan, "Fahal antum muntahun?" Apakah kalian mau berhenti? Yang dimaksud berhenti, maksudnya adalah berhenti secara total. Dan ini kalimat pertanyaan, tapi maksudnya adalah perintah. Dan para ulama mengatakan kalimat perintah yang dibentukkan dengan bentuk kalimat tanya, ini lebih kuat daripada kalimat perintah langsung. Sehingga Umar bin Khattab ketika turun ayat ini, maka Umar mengatakan, "Intahaina ya Rabbana." Kami sudah berhenti, wahai Allah. Sudah. Umar sudah paham, ini pertanyaan tidak perlu jawaban, ya, tapi perlu aksi, saya berhenti. Karena itu setelah turun surat Al-Maidah ayat 91 ini, tidak ada umat Islam yang minum minuman keras, kecuali orang-orang bodoh saja. Ada itu sebagian sahabat Nabi yang mungkin tidak banyak ngaji atau bagaimana, karena sahabat Nabi itu bertingkat-tingkat. Nah, itu salah paham terhadap ayat Al-Quran. Dikira minuman keras itu nggak apa-apa, yang penting takwanya masih ada dalam hati. Sehingga dia minum minuman keras. Maka dipanggil oleh Umar bin Khattab, "Ente minuman keras?" "Iya." "Kenapa?" "Kan Allah menghalalkan, yang penting takwa di hati masih ada, Pak Umar." Pukul sama Umar. Kalau tidak berhenti, awas ya. Maka akhirnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah paham, ya. Bukan sengaja. Enggak ada sahabat yang sengaja minuman keras, enggak ada. Tapi ini berarti contoh sesuatu yang dihapus dengan yang lebih berat. Awalnya boleh, kemudian akhirnya dilarang.
Adapun yang diganti dengan sesuatu yang lebih ringan, maka sangat banyak sekali, dan itu kebanyakan ayat-ayat yang mansukh itu adalah selalu diganti yang lebih ringan. Misalnya apa, Pak? Misalnya apa? Banyak sekali kan ya tentang peraturan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum." Allah itu mengetahui bahwasanya kalian itu takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian sendiri. Maksudnya apa ini? Melakukan hubungan intim suami istri pada malam-malam bulan Ramadan. Padahal selama bulan Ramadan 30 hari itu tidak boleh ngumpuli istri sama sekali. Itu dulu. Malam nggak boleh ngumpuli istri. Tapi Allah mengatakan, Allah itu tahu di antara kalian itu ada yang khianat alias tetap nekat ngumpuli istri. Dan yang dimaksud oleh ayat ini salah satunya adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab pulang ke rumah malam-malam hari, gitu kan? Nah, kemudian istrinya dibangunkan. Maka kata istrinya, jadi waktu itu kan peraturannya itu kalau sudah tidur pada saat buka puasa, maka dia tidak boleh berbuka dan tidak boleh mengumpul istri, kan gitu kan? Nah, kemudian ketika dibangunkan oleh Umar bin Khattab, istrinya mengatakan, saya tadi sudah ketiduran pas buka puasa, berarti nggak boleh hubungan. Maka kata Umar, engkau bohong ya, pura-pura tidur. Maksudnya pura-pura nggak mau dikumpuli ini. Maka nekat dikumpuli oleh Umar bin Khattab malam itu, dipaksa. Bukan diperkosa ya Pak, dipaksa karena istrinya sendiri. Nah, maka Allah katakan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ini dulu. Tapi kemudian Allah mengatakan, fal'an, maka sekarang ini basyiruhunna, silahkan kumpuli. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Maksudnya apa ini? Anak. Ya. Artinya, kalau mengumpuli istri, itu jangan diniati hanya kenikmatan saja. Tapi niatkan ibtaghu, cari anak. Sehingga KB itu sangat sesat itu ya. 2 anak cukup itu sangat sesat itu. Allah saja menyuruhkan supaya mengumpuli istri itu niatnya mencari anak. Malah 2 anak cukup itu dari mana? Bukan 2 anak cukup, ya. Sangat tidak cukup. 20 anak cukup, cocok saya. Tapi istrinya 2, jadi 10 anaknya. Tayyib. Wa kulu washrabu dan seterusnya. Nah, ini merupakan nasakh yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari berat menuju kepada ringan. Dan hampir semuanya nasakh itu adalah seperti itu. Adapun yang misliha, yang semisal, nah ini para ulama mencontohkan misalnya tentang kiblatnya umat Islam. Dulu sebelum ke Ka'bah kemana Pak? Ke Baitul Maqdis ya. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Qad nara, kami sudah melihat taqalluba wajhika fis sama', bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Maksudnya Nabi itu selalu menengadahkan ke langit itu. Nunggu-nunggu kapan kiblatnya itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka Allah menjanjikan, "Falan walliyannaka qiblatan tardaha." Betul-betul kami akan memindah kamu kepada kiblat yang kamu sukai, yaitu Ka'bah. Nah, dari Baitul Maqdis menuju kepada Ka'bah, ini sesuatu yang semisal. Karena nggak ada berat, nggak ada ringannya. Kan cuma balik badan saja. Maka ini termasuk dalam contoh au misliha, yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, kemudian tentang masalah mansukh ini, para ulama mengatakan diperbolehkan ayat Al-Quran dimansukh dengan ayat Al-Quran. Contohnya tadi sudah semuanya. Yang kedua, tidak diperbolehkan ayat Al-Quran dimansukh dengan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu posisinya lebih tinggi daripada hadis Nabi SAW. Ya memang dua-duanya adalah wahyu. Akan tapi wahyu itu kan bertingkat-tingkat. Maka Al-Quran tidak bisa dikalahkan oleh hadis Nabi SAW. Dan memang permasalahan yang kedua ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Cuman saya mempunyai sebuah kitab judulnya adalah Al-Wadih. Al-Wadih fi Usulil Fiqh. Nah, di sana beliau mengatakan menurut para muhaqqiqin itu ulama-ulama yang tukang meneliti masalah yang diperdebatkan ulama, maka menurut muhaqqiqin ini adalah kesimpulannya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi tingkatan hadis itu di bawahnya Al-Quran. Kalau Imam Syaukani membolehkan ya. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan sunnah Nabi atau hadis Nabi SAW dihapus dengan apa? Al-Quran. Contohnya apa? Ya tentang
kiblat ke arah Ka'bah tadi. Perintah menghadap ke arah Baitul Maqdis nggak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Ya. Tapi penghapusnya yaitu menghadap ke arah Ka'bah itu ada dalam Al-Quran. Ini berarti diperbolehkan Al-Quran menghapus hadis karena hadis itu memang derajatnya di bawahnya Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebenarnya termasuk pembahasan usul fikih ya, akan tapi tidak ada masalah kita sampaikan di sini karena memang ada kaitannya sangat erat dengan ayat yang kita baca. Kemudian ayat berikutnya 107. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu? Maksudnya, bukankah kamu tahu? Annallaha, bahwasanya Allah itu lahu, bagi dia saja, hanya bagi dia. Mulkus samawati, kerajaan seluruh langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian min dunillahi, selain Allah, miwaliyin, pengurus, wala nasir, tidak pula penolong. Ayat ini mungkin termasuk muskilah menurut sebagian orang. Kenapa Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu mempunyai kerajaan langit-langit dan bumi? Kan mesti Nabi kan sudah tahu ya. Lah kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Ini dibahas oleh para ahli tafsir. Sehingga muncul dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya alam ta'lam ini meskipun bentuknya pertanyaan, akan tapi maksudnya adalah takrir. Takrir itu adalah penegasan. Penegasan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tahu betul-betul, sudah yakin betul-betul Allah itu menguasai langit-langit dan bumi. Dan perkataan seperti ini kita dapatkan di dalam bahasa keseharian kita juga. Kadang-kadang orang tua itu bertanya kepada kita, maksudnya penegasan. Ya. Oh, pokoknya ngerti toh ya kan, dan kira oleh, nah, misalnya gitu. Ya. Itu sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya. Ya, maka ini nggak perlu pertanyaan dan tidak perlu jawaban. Tapi ini sebagai takrir. Ya. Sehingga jawaban yang pertama adalah kharaja makhrajat takrir. Ini kalimat maksudnya adalah penegasan. Jawaban yang kedua menurut saya lebih baik. Jawaban kedua mengatakan ini meskipun perkataannya disampaikan kepada Nabi, ta'lam, kamu yaitu kamu Nabi, tapi yang dimaksud adalah siapa? Umatnya Nabi. Dan seperti ini sering Allah menyampaikan sebuah ayat yang dipanggil Nabi, tapi yang dimaksudkan adalah umatnya. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Lah, jawaban yang kedua ini menurut saya lebih baik. Kenapa? Karena ada tanda yang menunjukkan hal itu. Yaitu setelah Allah mengatakan alam ta'lam, ta'lam itu kamu wahai Muhammad mengetahui, maka di akhir ayatnya Allah mengatakan wa ma lakum. Kum itu artinya apa? Kalian. Kalian itu berarti orang banyak. Nah, berarti bukan Nabi ini yang dipanggil ini. Ini yang dipanggil adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga khitabnya memang kepada Nabi, tapi yang dimaksud adalah umat beliau. Dan ini yang paling jelas contohnya adalah pada surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum. Mestinya talaqta, tapi ternyata Allah itu mengatakan idza talaqtum. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini yang dipanggil adalah beliau saja. Tapi berikutnya idza talaqtum, apabila kalian yaitu umat Nabi mencerai an-nisa fatalliquhunna li'iddatihinna dan seterusnya. Mencerai itu ada aturannya, tidak semau gue, yaitu tidak boleh pada saat istrinya lagi haid, tapi setelah istrinya suci itu baru diperbolehkan untuk mencerainya. Nah, maka di sini sangat jelas setelah Allah memanggil an-nabi, tiba-tiba tum, ya, kalian yang diajak bicara. Maka maksud dari ayat ini adalah memberikan ketegasan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah itulah yang merajai langit-langit dan bumi. Kemudian kaitannya dengan ayat sebelumnya apa? Maksudnya Allah itu berhak melakukan nasakh terhadap ayat. Ayat kemudian setelah berlaku beberapa saat diganti dengan ayat yang lain. Berlaku beberapa saat diganti lagi ayat yang lain. Itu hanya Allah. Nggak boleh kita mengatakan Allah ini gimana sih kok? Seperti nggak tahu ya. Seperti nggak tahu bahwasanya ayat yang kedua itu lebih baik. Bukan begitu ya. Tapi Allah itu memang belas kasih kepada kita. Sehingga kalau diberikan peraturan yang langsung, maka mungkin orang jeglek. Tapi diberikan peraturan itu secara tadrij, secara apa? Bertahap. Sehingga orang Islam itu siap. Maka kata Aisyah, seandainya Nabi Muhammad SAW itu datang di Makkah, langsung mengatakan, jangan minum minuman keras, maka tidak ada umat yang akan mengikuti beliau sama sekali. Karena hari-harinya orang-orang Makkah itu minumnya minuman keras. Bahkan disimpan dalam drum-drum yang sangat banyak. Sehingga dalam riwayat itu ketika drumnya dipecah itu sampai banjir di Madinah ya. Banjir apa? Banjir minuman keras. Ya, nggak bisa kita bayangkan bisa seperti itu di mana.
Tapi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan segala sesuatu tanpa boleh kita melakukan i'tirad. I'tirad itu adalah membantah atau melanggar atau tidak terima terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam satu ayat yang sangat terkenal di antara para ulama dalam masalah takdir, yaitu Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. La yus'al, Allah itu enggak boleh ditanya amma yaf'al, dari apa yang dia kerjakan. Wa hum, dan mereka para makhluk itu yus'alun, mereka yang ditanya. Allah ditanya enggak berhak. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Maka terserah Allah. Sebagaimana kalau kita punya HP, ya HP itu terserah kita mau kita apain. Dijual boleh, dihadiahkan boleh, atau hibahkan juga boleh, atau diwakafkan juga boleh, terserah kita, tanpa boleh ada yang bertanya kepada kita kenapa diwakafkan dan sebagainya. Baik. Ayat 108, Allah mengatakan am turiduna, apakah kalian itu menghendaki, antas alu, bahwasanya kalian itu bertanya atau meminta rasulakum, kepada rasul kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sebagaimana su'ila, telah diminta atau ditanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam min qabl, dari sebelumnya. Waman, dan siapapun yang yatabaddal, mengganti al-kufra, kekafiran, bil iman, dengan iman, maksudnya imannya itu dilepas, dia minta ganti kekafiran, faqad, maka sungguh dhalla, dia itu telah tersesat, sawa'a, yang lurus, as-sabil, jalan. Menerjemahkannya dibalik ya. As-sabil sawa, yaitu jalan yang lurus. Ini adalah pertanyaan yang bersifat mengingkari kepada ahli kitab, yang mereka itu suka bertanya yang tidak diperlukan atau meminta yang tidak diperlukan kepada Rasulullah SAW, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu tingkah sudah dilakukan demikian juga kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa, supaya kita tahu ya apa yang mereka minta dan apa yang mereka inginkan. Allah menceritakan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-55. Wa idh qultum ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina lak, tidak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahra, sampai kami itu melihat Allah terang-terangan. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-153, Allah mengatakan yas'aluka ahlul kitab, ahli kitab itu meminta kepada engkau wahai Nabi, antunazzila alaihim kitaban minas sama, supaya kamu menurunkan satu kitab dari langit, artinya ada wujudnya gitu, berupa kitab. Maka Allah katakan faqad sa'alu Musa akbar min dzalik, mereka dulu sudah minta kepada Nabi Musa yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu apa? Faqalu arinallaha jahra, mereka mengatakan tampakkanlah kepada kami jahratan, dengan terang-terangan, artinya Allahnya itu muncul di depan mata, terlihat, itu yang mereka minta. Maka fa'akhadhathumus sa'iqah, langsung mereka disambar siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud di dalam ayat yang kita baca tadi, tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, yaitu minta kitab Al-Qur'an itu berupa kitab yang sudah wujud, sudah terjadi, sudah sempurna. Maka itu termasuk tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Dan itu disebut oleh Allah mengganggu kepada Nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Wahai orang-orang beriman, la takunu, janganlah kalian itu menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang adzau Musa, mengganggu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka bertanya sesuatu yang tidak diperlukan, tapi fungsinya adalah untuk memojokkan Nabi, itu adalah mengganggu Nabi. La takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Meskipun ini ayatnya asalnya adalah bicara tentang tuduhan orang Yahudi kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu punya penyakit kondor, yaitu pada kemaluannya, padahal tidak sama sekali. Baik. Allah mengatakan wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Maksudnya apa? Jadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yang tujuannya tidak mencari kebenaran, akan tapi tujuannya adalah untuk memojokkan Nabi karena tidak mau beriman kepada Nabi secara langsung, itu sama dengan yatabaddalil kufra bil iman. Dia berarti memilih kekafiran daripada keimanan. Mestinya Nabi ngomong apa, itu kita langsung sami'na wa ata'na. Nabi ngomong apa, nggak usah kita mengatakan, wah ya nggak cocok untuk masa sekarang, nggak pas itu. Karena itu berarti yatabaddalil kufra bil iman. Karena itu para ulama mengatakan cara cinta kepada Nabi Muhammad SAW atau cara iman kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah yang pertama ta'atuhu fima amar. Apa maksudnya? Mentaati beliau pada apa saja yang beliau perintahkan. Yang kedua, ijtinabu amma anhu zajar. Meninggalkan atau menjauhi apa saja yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah adamut ta'abbud illa bima syarah. Tidak melakukan ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini cara kita cinta atau iman kepada Nabi Muhammad SAW supaya tidak disebut yatabaddalil kufra bil iman. Dan ini kalimat yang bagus menurut saya ya, karena termasuk kalimat saja ta'atuhu fima amar. Ini akhirnya kan ra'. Ijtinabuhu amma anhu zajar, ini ra' lagi. Tasdiquhu fima akhbar. Karena itu kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sudah melakukan 4 tahapan ini secara sempurna. Mentaati, menjauhi larangan, membenarkan, dan juga beribadah sesuai yang disyariatkan Nabi. Sampai suatu saat Nabi itu pernah menjadi imam sholat. Kan Nabi kan sudah pernah berpesan, ya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau sholat itu seperti persis kalian lihat saya sholat. Nah, di tengah-tengah sholat, Nabi itu kan pakai sandal. Tiba-tiba sandalnya itu dilepas gitu. Maka semua sahabat Nabi itu melepas sandalnya, diuncal ke semua, plum. Gitu. Nah, selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian tuh melepas sandal semuanya? Lo kan pesan jenengan. Sholat itu seperti yang kalian lihat. Nah, berarti kan antum melepas, saya lepas. Maka Nabi mengatakan, saya itu melepas karena pada saat sholat Jibril datang. Mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, di sandalmu itu ada tai nempel itu, lepas sandalmu. Nah, perbuatan sahabat Nabi ini kita tidak melihat kepada kesalahan mereka, tapi melihat bagaimana mereka itu melaksanakan ini. Adamut ta'abbud illa bima syara'. Mereka tidak mau melakukan ibadah kecuali yang disyariatkan Nabi. Apapun yang disyariatkan Nabi, maka dilakukan. Ta'atuhu fima amar. Apapun yang diperintahkan Nabi, maka dilakukan. Meskipun pernah salah ya, tapi langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang paling mantap dalam hal ini ya. Karena pada saat Isra Mi'raj semua orang mengkafiri, maka Abu Bakar dipanggil oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Quraisy mengatakan, ini saat ini Abu Bakar pasti akan kafir kepada Muhammad ya, karena beritanya enggak masuk akal, masa naik ke langit sangat cepat. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad itu memberikan berita yang lebih dahsyat daripada ini, saya percaya semuanya total. Ini tasdiquhu fi ma akhbar. Wallahu taala alam bisawab. Dan sebagai penutup, kita ingatkan diri kita masing-masing dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik kalian umat Islam itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini adalah sabda Nabi. Kalau kita mempercayai perkataan Nabi, marilah kita senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes.